Bagaimana caranya ngadepin godaan setan? Udah sering dibahas itu. Ana rasa antum udah sering dengar tips ngadepin setan gitu ya. Tips ngadepin setan itu ana rasa antum udah sering dengar pembahasan-pembahasan itu dari para habaib, para mubalik. Tapi nggak apa-apa. Kita ulangin biar tambah mantap. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan di dalam kitab Minhajul Abidin kalau nggak salah dan juga kitab-kitab yang lain. Bagaimana cara ngadepin setan? Ngelawan setan? Ente ngelawan setan nggak bakal kuat karena dia lebih pintar daripada ente dan lebih berpengalaman daripada ente. Ente mau lawan setan nggak bakal kuat ente. Jagoan dia, bisikannya, wah. Ente tahu sales? Kita tadinya nggak mau beli jadi beli, saking pinternya ngomong. Itu baru sales. Yang bukan nggak jelek ya, nggak jelek, orang dagang nggak apa-apa. Tapi itu gambaran bahwasanya hati kita bisa berubah-berubah. Ini tapi Pak, ini begini. Apalagi ditambahin pernak-pernik. Apalagi ada salesnya yang wadon pakai baju ngablak. Tambah kagak enak tuh laki begitu. Apalagi bapak, wah Masya Allah, gitu-gituin tuh. Yang bangsa kita terus gengsinya keluar, kagak enak. Masa gue jadi kayak orang kagak punya duit, begitu tuh akhirnya. Akhirnya jatuh beli. Ya, kalau itu jelek, kalau yang ngablak-ngablak begitu jelek, dicari sales-sales yang menarik begitu. Disuruh dandan, itu baru sales, ente bagaimana? Setan lebih hebat ente cara ngomongnya, godanya, bisikinnya begitu. Dia nggak kena, dia tahu, ini orang nih nggak kena pakai judi, digodain judi nggak bakal mau dia. Setan udah tahu titik kelemahan kita nih, orang kenanya pakai cewek nih, godain pakai cewek. Tahu nih pakai cewek kagak kena, pakai apa? Duit, kenanya nih, pakai duit nih orang kenanya nih, pakai duit. Udah tahuan dia sama kita. Jadi kalau kita disuruh ngadepin setan, bisa kita susah ngadepin setan berat, karena dia udah sumpah dan dia tahu cara-caranya dan dia punya kelas-kelasnya gitu ya. Jadi kata ulama bagaimana cara ngadepin setan? Cuma satu cara udah. Itu minta perlindungan sama Allah, udah nggak lagi, nggak ada selain itu ya. Minta perlindungan sama Allah, mungkin terbesit tuh di hati kita, sesederhana itu Beb, sederhana amat, kirain apa kali amalannya begitu ya, cuma minta perlindungan doang. Yakin apa minta perlindungan doang lah? Kata Imam Ghazali ngasih perumpamaan, kalau ibarat setan itu anjing nih, bulldog atau herder. Anjing apa tuh yang galak banget. Nanti mau lawan dia misalnya ya. Ini bukan anjing-anjing yang lucu kecil-kecil, bukan, setan nih. Anjingnya gede yang buat udah nggak bakal kuat kita ngadepin dia. Nanti mau lawan dia, kalah ente. Dia hanya takluk hanya kalau tuannya manggil. Kalau ente dilindungin sama tuannya. Dia lagi gonggong-gonggongin kita bilang, Pak ini anjing bapak. Blacky misalnya. Berhenti dia. Nunduk. Takut. Setan sama Allah takut. Setan itu takut sama Allah. Sama kita nggak takut. Ketika kita ini ngadepin setan sendiri, gue bisa ngadepin setan, kalah ente. Tapi ketika ente minta perlindungan sama Allah, setan nggak bakal berani. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau apa perlindungan lain-lain gitu. Jadi kalau ente minta perlindungan sama Allah, cuma perlindungan dari Allah, protect ya, ente diprotek sama Allah, dikasih perlindungan. Kalau Allah udah kasih ente perlindungan, udah nggak bakalan bisa setan godain ente. Ya Rabb, saya lemah saya. Makanya kita pernah sebarin tuh doanya Al-Imam Muhammad bin Wasi'. Ya. Ada satu ulama besar, 1000 tahun lebih hidupnya. Al-Imam Muhammad bin Wasi' ini kalau nggak salah sebelumnya Imam Syafi'i, lupa. Atau sesudahnya, atau di zaman Imam Syafi'i.
Nggak jauh dari zaman Imam Syafi'i, 1000 tahun lebih. Beliau ini kena waswas. Jadi kalau wudu kadang kena waswas. Kayak ada anggota tubuh tertentu yang belum kena waswas. Akhirnya beliau diilhamin sama, ini ulama besar, wali. Diilhamin sama Allah doa yang bunyinya apa? Allahumma innaka salatta alaina aduan basiran bi'uyubina. Ya Allah, Engkau sudah kadung memberikan kekuasaan, kewenangan kepada musuh yang bisa ngelihat kita, yang tahu kekurangan-kekurangan kita. Dia bisa nguasain kita dan kekuasaan itu dengan izin Engkau. Ya, Allahumma innaka salatta alaina aduan basiran bi'uyubina. Muttali'an ala auratina. Dia bisa ngelihat kekurangan-kekurangan kita ya Rabb. Yarana huwa wa gabiluh min haitsu la narahum. Dia dan rombongannya bisa ngelihat kita, kita kagak bisa ngelihat dia. Kan berapa itu musuh begitu, kuat ente ngadepin musuh kayak gitu. Ini musuh bisa nguasain kita, tahu kekurangan kita, dia ngelihat kita, kita nggak ngelihat dia. Bisa nggak ente ngadepin musuh kayak gitu? Nah kalau perang ente ngadepin orang kelihatan fisiknya, ini dia nggak ngelihat, dia ngelihat kita, kita nggak ngelihat dia, tahu kekurangan kita, ya, dan dia bisa tahu cacat aib kekurangan kita di mana aja. Ya, Allahumma innaka sallata alaina aduan basiran bi'uyubina muttali'an ala auratina yarana wa gabiluhu min haitsu la narahum. Allahumma fa'ayyizhu minna kama ayyastahu min rahmatik. Ya Allah, saya minta bikin setan itu putus asa nggodain saya sebagaimana kau bikin dia putus asa mengharapkan rahmatmu. Kalau engkau yang jadiin, jadi ya Rabb. Wa gannithu minna kama gannattahu min afwik. Bikin dia putus asa untuk godain kami sebagaimana kau buat dia putus asa dari minta maaf kepadamu. Kau nggak bakal maafin dia. Setan masih ada harapan nggak minta maaf sama Allah? Ngarap rahmat Allah? Nggak ada, udah putus asa setan. Bikin dia begitu buat godain saya ya Rabb. Wa ba'id bainana wa bainahu kama ba'adta bainahu wa bainal jannatik. Dan jauhin saya, kami dari dia sebagaimana kau jauhkan dia dengan surgamu. Innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah ilhamin doa. Jadi orang soleh itu kalau kepikiran mikirinnya yang baik-baik, jadi Allah ilhamin doa begitu, tulis. Habis begitu beliau mikir doa begitu sama Allah, ditulis, iblis datang katanya. Ya Muhammad bin Wasi', wahai Muhammad bin Wasi', tolong ya, saya mau minta satu permintaan. Saya janji saya nggak bakal nggodain kamu, kamu aman. Tapi dengan syarat, itu doa jangan disebarin. Ente aman, ana nggak bakal godain ente lagi. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ana bakal sebarin nih doa. Ana bakal sebarin doa ini. Terserah ente mau ganggu ana. Begitu. Tapi setan sekarang lagi ngodain, mudah-mudahan di jamaah jangan pada ada yang nyatet, jangan ada yang baca, jangan ada yang hafal, begitu tuh kata setan tuh. Bagaimana caranya jangan pada yang baca ini? Udah kepalang bocor tuh doa gitu ya. Tuh doa bocor nih ke malam Jumat nih. Kata setan, iya dibahas pisan tuh doa, kita kira udah lupa gitu. Anda dapat doa ini waktu ikut seminar sama Habib Umar bin Hafid puluhan tahun yang lalu, lebih dari 10 tahun yang lalu. Masih belum rame kayak sekarang orang. Kita ikut Habib Umar dari tahun 98. Habib Umar datang ke Indonesia, ke Dalwa dulu. Kita ikutin gitu. Habib Umar ada di mana nih sekarang? Di Anu. Nggak banyak, jamaahnya segini deh nih paling. Ya, dari situ Habib Umar ngejelasin doanya Imam Muhammad bin Wasi'. Oh ajib, ana bilang. Ana baru tahu doa itu. Lebih dari 10 tahun kemudian, ana lupa tuh doa. Cuma ana tahu depannya tuh doa. Baru setahun kemarin dah begitu. Akhirnya ana pikir, oh iya dulu ana pernah dengar Habib Umar bin Hafid jelasin doanya Al-Imam. Itu siapa namanya ya? Ana lupa namanya Imam Muhammad bin Wasi', ana lupa.
Tapi aneh ingat. Alhamdulillah bibarkati Mbah Google ketemu tuh doa. Mbah Google luar biasa. Jazahullah khair. Aneh ingat depannya kata kuncinya Allahumma innaka salata alaina aduan. Oh keluar. Di Google banyak banget itu. Doa Al-Imam Muhammad bin Wasi. Terus kita cari di kitab-kitab ketemu cocok pas. Sebarin jamaah. Sampai apal. Ya, baca sampai apal. Udah baca aja terus doa tuh baca. Alhamdulillah. Enggak semua orang yang dengar doa ini terus tergerak buat mau make dan buat ngamalin dan buat baca. Kenapa? Emang saya bikin begitu sampai dari awal. Misinya begitu. Ya Rob, minta tolong ya Rob. Dari engkau, kalau engkau enggak kasih enggak kuat kita, enggak kuat siapa saya? La haula wala quwata illa billah. Enggak ada kekuatan, enggak ada daya upaya buat ngejauhin maksiat kecuali dengan taufik izin dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang enggak bisa. Godaan setan luar biasa. Setan dan hawa nafsu tentunya, berdua itu. Udah kayak gula sama kelapa enggak bisa dipisahin. Ya kita minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada cara-cara yang lain seperti cari kesibukan apa, tapi ya itu yang paling inti. Ya, itu yang paling inti. Jadi di bulan Rajab kita usahain udah itu aja intinya. Ya, intinya itu aja. Konsentrasi jauhin maksiat, konsentrasi. Udah. Orang yang jauhin maksiat salat duha 2 rakaat aja. Itu cespleng duhanya tuh. Enggak kayak yang duha sholat tapi kadang-kadang masih maksiat, babak belur duhanya. Duhanya babak belur. Belum tentu Allah mau terima. Udah beleweran tuh duha kata Allah. Begitu ya. Tapi kalau yang bersih, maksudnya nggak banyak cacat, nggak banyak beban gitu, cepet. Ya, walaupun ibadah nggak banyak, cepet nyampenya begitu. Karena beban dosanya kagak nggak banyak begitu ya. Kemudian yang terakhir usahain sebenarnya ini bukan cuma bulan Rajab. Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad ngajarin kita usahain tiap mau tidur tobat. Ya, tobat dari segala macam dosa. Karena kita nggak tahu kita bakal bangun lagi apa kagak. Usahain setiap mau tidur tobat ya Allah tobat. Terus kalau bisa seperti Habib Ali Al-Habsyi juga mengatakan umi ana ngajarin ana kalau ada orang yang gibahin ente, ngatain ente, pas mau tidur ente ridhoin mereka semua supaya ente tidur dalam keadaan jiwa ente bersih, nggak ada belenggu buat muslim, nggak ada idmar buat muslim ghish gitu ya. Udah ya Rabb saya minta ampun dan semua orang yang salah sama saya, ngatain saya, yang gibahin saya di belakang, semuanya saya maafin ya Rabb. Saya tidur mau dalam keadaan salimul bal, hati saya salim, selamat, tidur nanti.